Di saat penduduk Mekah tak memiliki satupun pasukan untuk melawan Abraha dan pasukan gajahnya, seorang lelaki tua berdiri di depan Ka'bah. Dia memegang pintunya dan berdoa dengan keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Ketika dunia melihat kelemahan, ia melihat kekuatan yang tak kasat mata. Dan sejarah mencatat bahwa pemilik rumah itu benar-benar mengutus bala tentara yang jauh lebih kecil dari gajah, namun menguasai langit Mekah dan menjadikan pasukan bergajah hancur seketika. Bagaimana kisahnya? Inilah epic story sirah Nabi. Pada masa itu terjadi sebuah peristiwa agung, peristiwa yang tak pernah disaksikan bangsa Arab sebelumnya. Hadithul Fil, kejadian yang kelak menjadi isyarat akan hadirnya peristiwa yang jauh lebih besar, yang menjadi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hendak melimpahkan kebaikan bagi bangsa Arab, dan bahwa Ka'bah menyimpan kedudukan yang tak dimiliki rumah ibadah manapun di penjuru dunia. Di sanalah sejarah agama dan nasib kemanusiaan terikat. Dan di sanalah sebuah misi besar menunggu untuk ditunaikan. Kisah bermula ketika Abraha al-Ashram, gubernur Raja Habasyah di Yaman, mendirikan sebuah gereja megah di Sana'a, sebuah bangunan yang di masanya tak tertandingi di muka bumi. Ia menamainya Al-Qulais. Kepada sang Raja Habasyah, ia menulis dengan bangga, "Aku telah membangun untukmu, wahai Raja, sebuah gereja yang tak pernah dibangun oleh seorang raja sebelumnya. Dan aku tidak akan berhenti sampai aku memalingkan haji bangsa Arab ke tempat itu." Berita surat itu tersebar dari mulut ke mulut. Ketika sampai ke telinga seorang lelaki dari Kinanah, jiwanya tersulut. Ia adalah seorang Arab yang cinta Ka'bah sejak kecil. Tak ada rumah lain yang ia pandang setara. Dalam gelap malam, ia menyelinap masuk ke Al-Qulais, mengotori kiblatnya dengan kotoran, dan melemparkan bangkai ke dalamnya. Penghinaan itu membakar hati Abraha. Dengan sumpah membara, ia berkata, "Demi Tuhan, aku akan mendatangi rumah itu dan meratakannya." Yang dia maksud adalah Ka'bah. Maka berangkatlah ia dengan pasukan besar, membawa 9 atau 13 ekor gajah. Ia sendiri menunggang seekor gajah raksasa bernama Mahmud. Berita itu menyambar bangsa Arab seperti halilintar. Mereka terperanjat, gemetar, dan memandang menghadang Abraha sebagai kewajiban suci. Sebab ia berniat menghancurkan Baitullah Al-Haram. Seorang pemuka bangsa Yaman dari para bangsawan mereka bernama Dhu Nafar tampil pertama kali. Ia menyeru kaumnya serta siapapun dari bangsa Arab yang bersedia berperang untuk membela Ka'bah. Namun ketika berhadapan, pasukannya terpukul mundur. Ia sendiri ditawan dan dihadapkan pada Abraha. Ketika sang penguasa hendak membunuhnya, Dhu Nafar memohon, "Wahai Raja, jangan bunuh aku. Mungkin keberadaanku bersamamu lebih bermanfaat bagimu daripada kematianku." Maka Abraha membiarkannya hidup, meski tetap membelenggunya. Pasukan itu terus melaju hingga memasuki wilayah Khath'am. Di sana, Nufail ibn Habib al-Khath'ami menghadapi mereka bersama dua kabilah besar, Syahran dan Nahis, beserta sekutu-sekutunya. Namun lagi-lagi, Abraha menang telak dan Nufail pun ditahan. Ketika Abraha bersiap menghabisinya, Nufail berkata, "Wahai Raja, jangan bunuh aku. Aku dapat menjadi petunjuk jalanmu di tanah Arab. Dan dengan dua tanganku ini, aku serahkan kepadamu ketaatan Syahran dan Nahis." Abraha pun membebaskannya dan menjadikannya penunjuk jalan. Tatkala rombongan melalui Taif, Mas'ud bin Mu'attif Al-Thaqafi datang membawa kaum Thaqif. Mereka berkata, "Wahai Raja, kami adalah hamba-hambamu, patuh dan pendengar. Tidak ada penentangan dari kami. Dan rumah ibadah kami ini bukan rumah yang engkau cari. Yang kami maksud adalah Al-Lat yang kami agungkan. Engkau menginginkan rumah yang ada di Makkah. Kami akan mengirim orang yang menunjukkan jalannya untukmu." Maka Abraha membiarkan mereka dan mereka mengirim seorang lelaki bernama Abu Righal sebagai penunjuk arah menuju Makkah. Akhirnya, sampailah rombongan itu di Al-Mughammas. Di sana, Abraha memerintahkan pasukannya untuk merampas harta penduduk. Ia mengutus Al-Aswad ibn Maqsud bersama pasukan berkuda. Mereka memasuki Makkah dan menggiring harta kaum Quraisy dan yang lainnya, termasuk 200 unta milik Abdul Muttalib bin Hashim, kakek Nabi SAW dan pemuka Quraisy saat itu. Quraisy, Kinanah, Hudzail, dan penduduk haram tergerak ingin memerangi Abraha. Namun mereka sadar tidak punya kekuatan untuk melawannya. Maka mereka mengurungkan niat. Abraha kemudian mengutus Hunatah al-Himyari ke Makkah untuk menyampaikan pesannya bahwa ia tidak datang untuk memerangi penduduk, tapi hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Jika mereka tak menghalangi, ia tak menginginkan darah siapapun. Jika pemuka mereka tidak ingin berperang, maka ia harus datang menghadap. Hunatah pun menemui Abdul Muttalib dan menyampaikan pesan itu. Dengan tenang, sang pemuka Quraisy menjawab,
Demi Allah, kami tidak ingin memeranginya. Kami tidak memiliki kekuatan untuk itu. Ini adalah rumah Allah yang suci, rumah kekasihnya, Ibrahim alaihissalam. Jika dia melindunginya, itu adalah rumah dan kehormatannya. Jika dia membiarkannya, maka kami tidak mampu untuk melindunginya. Hunatah mengajaknya menghadap sang penguasa. Dan Abdul Muttalib pun berangkat bersama beberapa putranya. Setibanya di perkemahan, ia mencari Dzu Nafar, sahabat lamanya yang kini menjadi tawanan. Ia bertanya penuh harap, "Wahai Dzu Nafar, adakah sesuatu yang bisa kau lakukan untukku dalam musibah ini?" Dzu Nafar menggeleng. Dengan lemah dia mengatakan, "Apa yang dapat dilakukan orang sepertiku, tawanan yang menunggu maut pagi atau petang? Aku tak mampu melakukan apapun kecuali satu. Ada sahabatku, dia penuntun gajah, bernama Unais. Akan kukirim pesan kepadanya agar ia membantu dan memintakan izin untukmu menghadap sang raja. Ia akan menyampaikan kebaikanmu sebisanya." "Cukuplah itu," kata Abdul Muttalib. Dzu Nafar kemudian mengutus pesan kepada Unais. Abdul Muttalib adalah pemuka Quraisy, pemilik unta-unta Makkah. Ia memberi makan manusia di lembah dan hewan-hewan di puncak gunung. Raja telah merampas 200 untanya. Mintakanlah izin untuknya dan bantulah ia dengan segala yang kau mampu. Ini pesan Dzu Nafar kepada Unais. Unais menunaikan amanah Dzu Nafar. Ia menghadap Abraha dan memintakan izin bagi tamu agung itu, Abdul Muttalib, dan Abraha mengizinkan. Maka masuklah Abdul Muttalib, lelaki yang di masanya dikenal sebagai yang paling tampan rupa, paling agung wibawanya, dan paling memikat pandangan. Ketika Abraha memandangnya, ia tersentak oleh keagungan laki-laki Quraisy tersebut. Ia menghormatinya, memuliakannya, dan enggan menempatkannya di kursi yang lebih rendah. Di hadapan bangsa Habasyah, ia juga tak mau jika dilihat duduk sejajar di singgasana kerajaan. Maka turunlah ia dari kursi kebesarannya, duduk di atas permadani, dan mempersilahkan Abdul Muttalib duduk di sampingnya. Dengan isyarat, Abraha memerintahkan penerjemahnya, "Katakan kepadanya, apa keperluannya?" Sang penerjemah menyampaikan pertanyaan itu, dan Abdul Muttalib menjawab dengan tenang tanpa gentar. "Hajati an yarudda alayya al-malik 200 ba'irin asabaha li." Keperluanku adalah agar raja mengembalikan 200 unta milikku yang telah dirampas. Jawaban itu membuat Abraha tercengang. Ia memandang penerjemahnya dan berkata dengan nada kecewa, "Katakan kepadanya, ketika aku melihatnya, aku langsung kagum kepadanya. Tapi setelah ia berbicara, tiba-tiba ia rendah dalam pandanganku. Ia datang memintaku mengembalikan 200 unta. Padahal aku datang untuk menghancurkan rumah yang menjadi agamanya dan agama leluhurnya. Mengapa ia tidak berbicara tentang itu?" Abdul Muttalib menatapnya dan menjawab tegas, "Inni ana Rabbul Ibil, wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu." Aku adalah pemilik unta-unta itu. Adapun rumah itu, ia memiliki Tuhan yang akan menjaganya. Abraha berkata sinis, "Tuhan tersebut tidak akan mampu melindunginya dariku." Dan Abdul Muttalib membalas, "Terserah apa katamu. Kita lihat saja nanti." Abraha tergerak oleh wibawa tamunya ini. Ia memerintahkan agar unta-unta itu dikembalikan. Setelah menerimanya, Abdul Muttalib menandainya dengan tali dan mengusapnya sebagai tanda bahwasanya hewan-hewan itu dijadikan hadiah, persembahan suci yang dilepas di dalam tanah haram, agar jika ada yang mengganggunya, kemurkaan Tuhan rumah itu pun turun. Inilah keyakinan mereka saat itu. Kemudian ia berdiri di hadapan Ka'bah, memegang pintunya, dan dia berdoa, "Ya Allah, manusia melindungi rumah-rumah mereka, maka lindungilah rumahmu. Jangan biarkan salib mereka dan tipu daya mereka mengalahkan kekuatanmu esok hari. Jika engkau hendak membiarkan mereka menghancurkan kiblat kami ini, maka terserah apa kehendakmu." Setelah itu, ia memerintahkan kaumnya untuk berpencar ke lembah-lembah dan berlindung di puncak-puncak gunung agar tidak terkena bahaya dari pasukan besar itu. Ia tahu Quraisy tidak memiliki kekuatan menghadapi Abraha dan bala tentaranya. Ia hanya yakin pada satu hal, rumah ini punya Tuhan yang akan menjaganya. Saat fajar kedatangan itu hampir tiba, Abraha pun bersiap masuk ke Makkah. Pasukannya diatur, gajah besar disiapkan. Namun ketika mereka melewati lembah Muhassir antara Muzdalifah dan Mina, gajah itu tiba-tiba duduk dan menolak untuk bangkit. Gajah-gajah itu tak mau bergerak. Mereka memukulnya, namun gajah itu tetap enggan. Dipukul kepalanya, tetap enggan juga, tetap menolak. Ketika diarahkan ke Yaman, gajah itu bangkit dan berlari cepat. Ketika diarahkan ke Syam, ia bergerak. Dihadapkan ke timur, ia berjalan. Tetapi ketika ditujukan kembali ke arah Makkah, gajah itu berlutut, tak bergerak walau sejengkal pun. Seakan bumi haram menolak langkahnya, dan seakan langit sedang menahan nafas menunggu titah ilahi yang akan turun.
Ketika pasukan Abraha masih kebingungan menghadapi gajah yang enggan melangkah menuju tanah haram, saat itulah datang ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba Allah mengirim untuk mereka burung-burung ababil yang bergerombol, berbondong-bondong datang dari arah lautan. Mereka datang seperti pasukan angkasa yang telah ditetapkan tugasnya sejak azali. Setiap burung membawa 3 batu kecil, 1 di paruhnya dan 2 di kedua kakinya. Batu-batu itu tak sebesar apapun selain seukuran biji kacang hummus atau biji adas. Namun ketika menimpa seseorang dari pasukan Abraha, tubuhnya hancur lebur, binasa. Kepanikan pun pecah. Pasukan itu berhamburan, lari menuju jalan yang dahulu mereka lalui saat datang. Pasukan itu melarikan diri, kocar-kacir. Tubuh-tubuh mereka berguguran sepanjang jalan, mati di setiap lembah dan jurang yang mereka lewati. Mereka tidak kembali sebagai pasukan penakluk, tapi sebagai rombongan yang dihancurkan. Membawa kisah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjatuhkan kemenangan tanpa satupun pedang ditarik dari sarungnya. Ketika pasukannya hancur tercerai-berai oleh batu-batu kecil yang dilempar burung-burung utusan Allah tersebut, Abraha sendiri tidak lolos dari ketentuan yang dituliskan untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan padanya sebuah penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Perlahan, ujung-ujung jarinya rontok satu demi satu, seperti daun kering yang jatuh tanpa daya. Ia kembali menuju San'a dalam keadaan mengenaskan, bukan sebagai penakluk, tapi sebagai bangkai hidup. Tubuhnya menyusut hingga menyerupai anak burung yang sangat lemah. Dan ketika dadanya terbelah hingga tampak jantungnya, ia pun mati dengan sehina-hinanya kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Alam yaj'al kaidahum fi tadlil وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan pasukan bergajah dari Makkah dan menimpakan kepada mereka hukuman yang begitu dahsyat, bangsa Arab semakin memuliakan Quraisy lebih besar lagi. Mereka berkata, sungguh Quraisy adalah keluarga Allah. Allah sendiri berperang untuk mereka dan melindungi mereka dari musuh-musuh. Rasa hormat kepada Ka'bah pun semakin tinggi, dan keyakinan akan kemuliaan rumah itu di sisi Rabb bertambah kuat. Para penyair mereka menuturkan kisah ini dalam bait-bait yang menggema di padang pasir. Di antara yang terkenal adalah syair Abdullah bin Za'bari, 60,000 lam ya'ubu ardahum bal lam ya'ish ba'dal iyabi saqimuha. 60,000 tentara tak kembali ke tanah mereka, bahkan yang sakit pun tak hidup setelah kembali. Peristiwa agung ini terjadi pada bulan Muharram 50 atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, sebuah tanda yang dikirim sebagai pembuka jalan bagi diutusnya seorang nabi yang akan bangkit di Makkah. Dialah yang kelak akan membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala, mengembalikan kemuliaannya, dan menghubungkan agamanya secara mendalam dengan rumah yang suci itu. Peristiwa ini begitu besar hingga bangsa Arab menjadikannya tonggak sejarah. Mereka mengatakan peristiwa ini terjadi pada tahun gajah. Mereka menandai kelahiran-kelahiran bayi, peperangan, dan kejadian-kejadian besar dengan acuan itu. Anak ini lahir pada tahun gajah, kata mereka. Atau peristiwa ini terjadi pada tahun gajah. Demikianlah, tahun gajah menjadi awal babak baru sejarah. Gerbang yang dibuka oleh kuasa Allah untuk menyambut kelahiran seseorang yang akan mengubah dunia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik dentuman sejarah yang mengguncang Jazirah Arab pada tahun gajah, tersimpan pelajaran-pelajaran agung yang tak hanya berbicara kepada bangsa kala itu, tetapi terus bergaung hingga hari ini, menyapa setiap hati yang mau merenung. Dari kehancuran pasukan Abraha dan keselamatan tanah haram, lahirlah hikmah dan pelajaran yang mengalir begitu jernih, seakan menjadi muqaddimah bagi kelahiran seorang nabi terakhir yang akan mengubah wajah dunia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran pertama dari kisah ini, Makkah diangkat, Quraisy dimuliakan. Ketika pasukan bergajah luluh lantak di tanah yang mereka rencanakan untuk dihancurkan, pamor Makkah melesat tinggi di mata seluruh
kabilah Arab. Mereka berkata dengan penuh kekaguman, mereka, suku Quraisy, adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri berperang membela mereka. Pasukan besar yang sebelumnya ditakuti oleh semua bangsa Arab justru binasa di depan Ka'bah. Tidak ada yang bisa menyangkal tanah haram itu memiliki penjaga yang lebih kuat daripada seluruh pasukan dunia. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nikmat yang Allah ingatkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-67, bahwasanya keamanan Makkah bukanlah karunia biasa. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina? Tidakkah mereka merenungkan bahwasanya kami telah menjadikan negeri mereka, Makkah, tanah suci yang aman. Maka ketika Nabi Muhammad SAW kemudian diutus dari keturunan paling mulia Quraisy, bangsa Arab tidak lagi memandang Makkah sebagai kota biasa, tetapi sebagai pusat kemuliaan dan kehormatan. Maka saat Fathu Makkah tiba, manusia memasuki agama Allah Subhanahu wa Ta'ala berbondong-bondong, sebagaimana gambaran Al-Quran dalam surat An-Nasr. Kabilah-kabilah Arab mengatakan, jika Muhammad menang, maka kami akan ikut agamanya. Namun jika ia kalah, hubungan kami dengan Makkah tetap terjaga. Keagungan Makkah menjadi jembatan bagi keagungan risalah terakhir. Pelajaran kedua, cinta pada Baitullah memantik jiwa. Di antara lembaran kisah terdapat seorang lelaki Arab dari Kinanah. Dia bukan nabi, dia bukan pemimpin besar, namun hatinya penuh cinta pada Ka'bah. Demi kehormatan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia rela mempertaruhkan nyawanya. Ia marah ketika kesucian Baitullah dihina. Dan kemarahannya adalah kemuliaan, bukan kebodohan. Sikapnya seharusnya menggugah kita. Di zaman ketika sebagian orang mudah lelah dalam beramal dan berbuat, apalagi ketika agama dihina, kisah lelaki ini menjadi cermin. Siapakah yang benar-benar mencintai Islam sebagaimana lelaki Kinanah ini mencintai Ka'bah? Pelajaran ketiga, kekuatan lahir dari persatuan. Bangsa Arab pada masa Abraha bukanlah bangsa yang ditakuti. Mereka tercerai-berai oleh fanatisme kesukuan. Mereka lemah, mereka tunduk pada kekuatan asing. Sebagian dikuasai oleh Persia, sebagian tunduk pada Romawi, sebagian lagi berada di bawah kekuasaan Habasyah, dan sisanya berperang satu sama lain. Mereka bukan bangsa yang bisa mempertahankan diri, apalagi menghentikan pasukan bergajah. Barulah ketika Islam datang, fanatisme kesukuan itu luruh. Mereka bersatu dalam satu akidah, satu kiblat, satu arahan. Dari bangsa yang terpecah belah, mereka berubah menjadi bangsa yang diperhitungkan kembali oleh dunia. Kisah ini mengajarkan kita bahwasanya selama fanatisme golongan dan kelompok mengalahkan ikatan iman, kita akan tetap lemah. Kekuatan hanya lahir jika kita bersatu di bawah panji Islam, di atas tauhid dan petunjuk Rasulullah SAW. Pelajaran keempat, keyakinan Abdul Muttalib. Ketika Abraha berdiri dengan kekuatan materi, gajah-gajah besar, dan 60.000 pasukan, Abdul Muttalib berdiri di depan Ka'bah hanya dengan doa dan keyakinan. Ia memegang pintu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa memohon perlindungan. Abdul Muttalib yang kendati saat itu masih hidup di masa jahiliyah, namun di saat genting dia justru berdoa penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikapnya ini benar-benar menjadi teladan abadi, bahwa kita seringkali terlalu sibuk mengandalkan sebab-sebab duniawi untuk meraih pertolongan, hingga lupa pada sumber kekuatan sejati, yaitu pertolongan Allah. Kita yang mengaku beriman seharusnya lebih yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia telah berfirman, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pasti akan menolong kalian dan mengokohkan pijakan kaki kalian. Pertolongan dari langit turun ketika hati yakin dan amal selaras dengan keyakinan tersebut. Pelajaran kelima, ancaman bagi mereka yang berniat jahat pada tanah suci. Abraha tidak masuk Makkah. Bahkan sebelum satu batu pun ia lemparkan, bencana telah menimpanya. Allah mengingatkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-25 bahwa dosa-dosa yang dilakukan di tanah haram memiliki kadar yang berbeda, lebih berat, lebih besar, lebih berbahaya, dan lebih dahsyat hukumannya. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Siapa yang bermaksud di dalamnya, di tanah suci, melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang sangat pedih. Peristiwa tahun gajah ini menjadi peringatan bagi siapapun yang memiliki niat jahat terhadap Ka'bah atau tanah haram. Niat buruk saja sudah mendatangkan kehancuran, apalagi tindakan. Pelajaran ke-6, jika Ka'bah dilindungi, maka mukmin pun dilindungi. Jika batu-batu kecil itu turun untuk melindungi Ka'bah, bangunan yang tidak bicara dan tidak berbuat, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melindungi hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan bertauhid kepadanya? Nabi SAW pernah memandang Ka'bah dan bersabda,
ma a'zamaki wa a'zama hurmataki wal mu'min a'zamu hurmatan minki. Betapa agung engkau wahai Ka'bah dan betapa agung kehormatanmu. Namun kehormatan seorang mukmin jauh lebih agung daripadamu. Jika Allah Subhanahu wa taala menjaga satu bangunan dari serangan musuh, maka dia lebih layak menjaga hamba-hambanya yang hanya bersujud kepadanya. Pelajaran ketujuh, Abraha adalah muqaddimah untuk nabi terakhir. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyingkap hikmah yang dalam. Dia mengatakan pasukan Abraha adalah penganut Nasrani, ahlul kitab. Secara agama lebih baik daripada agama kaum Quraisy yang musyrik saat itu. Namun Allah Subhanahu wa taala menolong kaum musyrik Makkah dan menghancurkan pasukan ahlul kitab. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakan tempat kelahiran nabi terakhir. Peristiwa ini adalah tanda awal, semacam prolog atau muqaddimah dari langit bahwasanya seorang nabi agung akan segera lahir, seseorang yang akan membersihkan Ka'bah dan mengembalikan kehormatannya. Pelajaran ke-8, wajib memuliakan tanah haram. Di antara pelajaran paling penting dari kisah ini adalah kewajiban penduduk Makkah dan setiap mukmin yang memasuki kota suci ini untuk memuliakan Ka'bah dengan ketakwaan. Dosa yang dilakukan di Makkah bukan seperti dosa di tempat lain. Ketika Ka'bah tidak dimuliakan lagi, ketika ia berhenti menjadi tempat tawaf dan sujud, ketika manusia tidak lagi menjadikannya pusat ketakwaan, maka perlindungan Allah Subhanahu wa taala akan dicabut. Sebagaimana sabda Nabi bahwa di akhir zaman seorang laki-laki Habasyah akan merobohkan batu demi batu bangunan Ka'bah tanpa ada satupun yang menghalanginya. Bukan pasukan bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah, tetapi hilangnya kehormatan dari hati manusia terhadap rumah Allah yang akan menjadi sebab lenyapnya Ka'bah menjelang hari kiamat. Peristiwa tahun gajah ini tak cuma kisah tentang kehancuran suatu pasukan, tapi kisah tentang kemenangan keyakinan atas kekuatan fisik, kemenangan persatuan di atas perpecahan, dan kemenangan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas tipu daya manusia. Ia adalah pelajaran bagi bangsa, bagi keluarga, dan bagi setiap individu yang ingin melihat jawabannya pada sejarah. Jika Ka'bah saja Allah Subhanahu wa taala jaga dari pasukan bergajah dan 60.000 tentara, maka siapapun yang menjaga imannya, tauhidnya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaganya lebih kuat lagi. Demikian, sampai jumpa di episode Sirah Nabi berikutnya. Barakallahu fikum.